Selamat Hari Rabu, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPB ATK yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Semoga kita semua tetap dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan pada saat ini. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gerakan doa bersama warga GPIB yang dilakukan setiap hari pada jam 12 siang dan 9 malam itu merupakan himbauan dari Majelis Sinode yang juga pernah kami tuangkan dalam surat edaran yang dibagikan kepada seluruh warga jemaat. Gerakan doa bersama ini lahir sebagai wujud menyatunya hati kita sekalian yang sama-sama bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dalam melaksanakannya di pastori, kami selalu mengawalinya dengan membaca kitab Mazmur 91 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Dalam Lindungan Tuhan. Melaluinya, kami meyakini bahwa kami dapat melalui masa-masa pandemi ini semata-mata karena adanya perlindungan Tuhan. Dan tentu juga berlaku bagi setiap orang yang mau datang bermohon untuk berlindung padanya. Saudaraku, bukankah setiap orang membutuhkan tempat perlindungan? Karena dengan adanya tempat perlindungan kita akan merasa aman, nyaman, dan juga bahagia. Ternyata tidak hanya kita. Naomi, Ruth juga dalam teks bacaan kita, mereka membutuhkan tempat perlindungan. Karena setelah mereka ditinggal mati oleh suami mereka. Nah, saudaraku, dalam tradisi patriarkal, seorang perempuan Yahudi yang sudah janda, mereka dianggap tidak lagi memiliki tempat perlindungan. Dan menurut adat istiadat Yahudi, seorang perempuan Yahudi yang sudah menjadi janda itu harus kawin dengan saudara laki-laki dari keluarga suaminya agar bisa memberikan keturunan dan melanjutkan kehidupan. Nah, karena Naomi merasa bahwa dirinya sudah tua, dan kalau toh ia pun dapat kawin lagi, dapat memberikan keturunan, itu amat sangat kecil kemungkinannya. Untuk itulah kemudian ia melimpahkan haknya kepada Rut. Saudaraku, keadaan inilah yang kemudian membuat Naomi berkata kepada Rut menantunya bahwa yang berhak untuk memberikan perlindungan bagi Rut, atau dengan kata lain yang berhak menebus Rut, adalah pihak keluarga Elimelek atau ayah mertuanya. Saudaraku, tiap orang Israel atau tiap orang di Israel pasti memiliki penebus atau goel, dan yang menjadi goel itu biasanya saudara laki-laki atau keponakan laki-laki. Salah satu kewajiban daripada penebus atau goel tersebut adalah jika dalam sebuah keluarga ada yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak, maka goela yang harus kawin dengan si janda. Dan kalau mereka mendapatkan keturunan, maka anak laki-laki yang pertama yang lahir dari perkawinan itu harus dianggap sebagai anak dari orang yang telah meninggal dunia. Karena itu Naomi menyebutkan bahwa Boas itu sebagai pilihan yang tepat untuk Rut. Kenapa? Karena masih bagian dari keluarga Elimelek. Boas punya tanggung jawab dan secara ekonomi dia sangat mapan. Boas adalah keponakan daripada Elimelek. Nah, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini menceritakan bahwa Rut yang telah diperintahkan oleh Naomi untuk mendatangi Boas, dia mendatangi Boas pada waktu tengah malam.
Lalu kemudian Rut berbaring di dekat kaki Boas. Memang tidak begitu lazim untuk dilakukan pada saat itu, dan itu dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah janda, lalu kemudian itu dilakukan kepada laki-laki. Dan bisa jadi Rut rikuh untuk melakukannya. Tetapi ia lakukan itu dalam kepatuhan karena ia tahu benar mertuanya tahu apa yang terbaik untuknya di Bethlehem atau di negeri asing baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, alangkah terkejutnya Boas ketika dia bangun dan dia mendapati ada seorang perempuan yang berbaring di sebelah kakinya. Kita bisa memahami tindakan Rut dengan membaca apa yang menjadi permohonan Rut kepada Boas dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan dalam ayat 9, "Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Saudaraku, di hadapan penebusnya, Rut merendahkan dirinya. Dia pertaruhkan harga dirinya. Dia pertaruhkan nama baiknya. Dia bermohon kepada Boas agar Boas mau melindungi dan menyelamatkan Rut. Rut bermohon agar Boas berkenan untuk melindunginya, untuk mengangkatnya dari kehinaan. Tidak hanya dari sisi bahwa dia adalah seorang asing, tetapi juga dari sisi yang lain dengan statusnya sebagai seorang janda dalam masyarakat pada saat itu. Namun sebelum Boas menyetujui permohonan Rut, ia terlebih dahulu memuji Rut. Karena Boas mendengar dari orang, bahkan seluruh orang di kota itu tahu benar bahwa Rut adalah seorang perempuan yang baik-baik. Dengan kata lain, Rut adalah seorang perempuan yang terhormat karena semua sifat yang patut dipuji itu bisa ditemukan atau dijumpai dalam pribadi Rut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut teks kita mau memperlihatkan kepada kita bagaimana kemudian Boas harus berterus terang kepada Rut bahwa masih ada seorang penebus yang lain yang lebih berhak untuk menebus Rut. Namun Boas berjanji, ia tidak hanya akan mengawini Rut jika penebus yang lebih berhak itu memilih haknya untuk tidak menebus, tetapi Boas juga berjanji kepada Rut untuk menyelesaikan persoalan hidup yang sedang dihadapi oleh Rut. Dengan cara apa? Dia yang akan datang sendiri kepada penebus yang lebih berhak itu, membicarakan persoalan penebusan, sehingga Rut pada akhirnya bisa mengetahui siapa yang akan menjadi penebusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam teks kita dikatakan bahwa Rut pun pulang kepada Naomi pada pagi benar. Sebagaimana yang disarankan oleh Boas, dia pulang tidak hanya membawa janji, tetapi dia juga membawa 6 takar jelai atau kira-kira 21 kilogram jelai yang diberikan oleh Boas. Dengan demikian, Rut pulang ke rumah tidak dengan tangan hampa. Dan Naomi sangat kenal dengan isyarat yang diberikan oleh Boas tersebut. Untuk itu di ayat terakhir dalam ayat 18, Naomi menguatkan hati menantunya. Naomi katakan kepada Rut, "Duduk sajalah menanti sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Saudaraku,
Firman Tuhan pada hari ini mau mengajar kita akan dua hal. Yang pertama, kita mau belajar dari Boas. Dia merespon secara positif tidak hanya kehadiran Rut, tetapi juga permohonan Rut kala itu. Boas tidak usir Rut, Boas tidak memperlakukan Rut dengan semena-mena, Boas juga tidak mempermalukan Rut, meskipun pada saat itu harga diri dan nama baik Rut dipertaruhkan karena dia datang pada malam hari lalu dia berbaring di samping kaki Boas. Rut dijaga, dihormati oleh Boas dalam konteks bacaan kita. Karena Boas tetap menghormati Rut, menjaga kehormatan Rut sebagai seorang perempuan. Bahkan Boas berjanji dia akan tebus Rut kalau penebus yang lebih dekat itu memilih untuk tidak menebus Rut. Kita diajar dan diingatkan bahwa sebuah relasi atau hubungan, entah dengan siapapun, tidak akan terbangun dengan baik kalau seseorang merespon sesuatunya itu selalu dari sisi negatif. Oleh karenanya, mari kita bangun pola komunikasi yang positif agar respon atau tanggapan dan komunikasi yang terbangun pun baik dan hasilnya pun baik. Baik itu suami terhadap istri atau sebaliknya, orang tua terhadap anak atau sebaliknya, bahkan di tengah persekutuan juga terhadap sesama di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kita belajar dari Rut. Kita mau belajar sebagaimana ia datang kepada penebusnya, yaitu Boas. Karena ia memerlukan perlindungan, karena ia tidak berdaya, karena ia hina. Ia ingin ketidakberdayaan dan kehinaannya itu diangkat. Dia ingin hidupnya kembali aman, nyaman, dan bahagia. Saya rasa demikian juga dengan kehidupan kita. Dan sebagai orang Kristen, kita tentunya tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya tempat perlindungan bagi kita. Karena itu saudaraku, mari datang kepadanya. Mari datang kepada penebus kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang menerima diri kita apa adanya kita. Mari bermohon kepadanya agar ia berkenan untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita khususnya dari pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, lakukan sekarang, jangan nanti. Karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini, yang aman, yang nyaman, yang akan membuat kita berbahagia selain di dalam dekapan, rangkulan, dan rengkuhan tangan Tuhan. Amin.